Is it all halal here? 100%. Halal. And you Bro, gimana sih caranya tahu makanan halal? Gimana caranya lu itu beli makanan halal ada di Amerika? Dan sulit nggak bro cari makanan halal dari Amerika gitu? Oke, gue bakalan cerita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Oke, gue mau cerita mengenai di Amerika makanan halal dan haram. Oke, sebelum gue cerita itu, tadi gue mau mulai cerita gue dengan tadi gue pergi ke salah satu restoran. Restorannya itu adalah restoran burger atau hamburger makanan Amerika yang halal. Nah, dari mana gue tahu nih halal? Gue itu direkomendasiin sama temen gue. So 4 beef, 3 lamb, 3 chicken. Yeah. Is it all halal here? 100%. Halal. And you Yang bilang ini penjualnya adalah seorang Afghanistan yang datang ke Amerika sini dan dia itu buat bisnis. Itu baru mulai sebenarnya, cuman ramenya itu luar biasa gitu. Dia jualan burger yang udah ada langsung di sini. Oke, gue masih cobain nih burger kayak gimana rasanya. Udah kita cobain kayak gini, terus kita bakalan bahas mengenai makanan halal yang ada di Amerika. Oke, banyak pertanyaan dari si bro semua. Bro, gimana sih caranya tahu makanan halal? Gimana caranya lu itu beli makanan halal ada di Amerika? Dan sulit nggak bro cari makanan halal dari Amerika gitu? Oke, gue bakalan cerita itu ntar. Cuma sekarang gue mau cobain gimana burgernya, burger halal dari tempat ini. Oke, burger halalnya itu namanya adalah Burger IM2. Nah, 2 ini artinya ini burger di dalam, ini burger kayak mini-mini kayak gitu. Jadi dia buatnya itu kecil dan dia masukin itu 2 dalam satu tempat ini gitu. Nah, ini dia. Tuh, ini makanannya bro. Tuh, Burger IM. Jadi di burger ada 2 di dalamnya, burger kecil-kecil. Tadi satu udah gue cobain, enak. Dan ini salah satunya lagi. Tuh, burgernya. Burger mini kayak gini bro. Dan ini adalah dagingnya halal toyiban. Nah, ini tadi udah terangin juga gitu. Gue bener-bener excited banget bro. Rata-rata makanan yang halal ada di Amerika sini, kalau nggak makanan Pakistan, kalau nggak makanan vegetarian, kalau nggak makanan Arabik itu kayak kebab-kebab gitu. Cuman kalau yang American style gini, kayak burger atau yang ya yang macem-macem lah di sana itu rata-rata susah kita cari halalnya gitu. Tapi ini ada dan alhamdulillah gue mau cobain langsung gimana makanan halal di Amerika. Oke. Kecil, cuman mini, cuman lebih kayak gimana ya, pas gitu. Dia juga bilang lu kalau makan makanan burger ini lu harus makannya itu 2, kalau nggak lu nggak cukup gitu. Tapi gue ngerasa tadi gue makan 1, gue udah rasa kenyang banget. Cuman sekarang udah malam, gue mau nyobain 1 lagi. Oke, gimana rasanya bro? Abis ini kita ngobrol-ngobrol tentang halal dan haram di Amerika. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita bahas mengenai makanan halal. Oke, gue pribadi makanan halal itu, walaupun lu itu di Indonesia, di luar negeri, ataupun lu di mana aja, bagi gue makanan halal itu penting banget. Karena apa? Karena makanan itu bakalan mempengaruhi apa? Mempengaruhi fisik lu, bukan hanya fisik, mental lu juga. Bisa buat lu sehat atau bisa buat lu itu mudarat gitu. Karena sesuatu yang dimasukin ke dalam tubuh kita itu bakal menjadi tubuh kita sendiri. Jadi cari makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sehat, itu penting banget buat gua dan buat keluarga gua. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari halal itu bro dalam Islam itu? Oke, gua coba mau refresh lagi sih bro semua. Halal itu adalah makanan yang tidak darah, tidak juga bangkai, tidak mengandung babi atau tidak mengandung zat-zat apapun babi, tidak menyerupai babi semuanya, dan makanan yang disembelih dengan nama Allah. Oke, itu adalah
definisi dan contoh-contoh dari makanan-makanan yang halal. Banyak yang nanya nih, kenapa kok harus babi bro? Babi itu enak, babi itu lezat kalau di kari atau apa. Kalau si bro semua itu masih ada pertanyaan kayak gitu. Oke, gue terangin aja. Ini adalah kepercayaan dari Islam. Karena apa? Islam itu percaya kalau babi itu mempunyai DNA yang sama dengan manusia. Itu udah ada risetnya juga. Sehingga kalau DNA-nya itu sama, kalau masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa mempengaruhi DNA kita juga, dan sehingga sifat-sifat dari babi itu bisa mempengaruhi dari kita. Dan selain juga ada cacing pitanya dari kesehatan. Dan ya udah, makanya udah diterangin dalam Al-Quran. Jadi daging babi itu spesifik itu nggak boleh pakai daging babi, oke? Dan juga yang definisi halal itu apalagi adalah sesuatu makanan yang tidak memabukkan, yang mengandung alkohol. Beda nih, ada alkohol, etanol, atau juga minuman yang mengandung alkohol, oke. Tapi kalau guanya ambil amannya aja bro, gua itu mau mencari makanan itu yang bebas alkohol, supaya yang nggak ada lagi keraguan-keraguan. Ini alkohol apa? Alkohol oke atau alkohol nggak oke? Kalau bagi gua yang nggak ada alkohol, itu yang bisa gua konsumsi. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kalau si bro itu pergi ke Amerika atau keluar negeri, kemana cari-cari makanan-makanan yang kayak gini? Nah khusus nih kalau gue sendiri, gue sekarang ada di California. Kalau yang kita makan itu masih tergolong makanan laut, di dalam laut gitu, kita bisa belinya di mana aja. Lu bisa beli di seafood restoran, atau lu bisa beli di grocery store. Makanan-makanan yang ikan-ikanan itu nggak masalah bagi kita gitu ya, nggak ada masalah. Kita itu semuanya udah halal. Kalau bagian ayam atau bagian daging itu kita belinya ada di halal store yang ada di Amerika sini. Biasanya orang-orang Pakistan jual atau orang-orang Afghanistan jual. Lu gampang aja sih carinya bro, tinggal lu searching aja di Google atau lu searching aja di Yelp, itu bisa ketahuan di sana ada daging halal di sana. Dan lu itu bisa langsung tanya juga lah sama penjualnya, ini daging halal atau enggak. Nah penjual-penjual di sini itu sejauh ini gue tuh percaya banget mereka itu masih jujur ngomongnya. Dia bilang, oh ini daging ayamnya ini adalah ayam yang gue beli di grocery store, jadi ini nggak ada label halalnya, cuman ini adalah ayam. Oke, nah itu udah ada bilang kayak gitu. Dan ada juga ayam itu yang bener-bener belinya itu di toko halal, dan mereka itu bilang, oke ini ayam gue beli toko halal dan ini bener-bener halal. Nah sama kayak tadi waktu gue beli dari burger ini, gue tanya ke si penjualnya gitu, ini makanan nih bener-bener halal nggak? Terus dia bilang, oh ini adalah 100% halal. Oke. Kalau gue pribadi bro, ya udah, kalau misalnya penjualnya udah ngomong gitu 100% halal, ya udah, juga mempercayai gimana integritas dia. Ya udah, gue halal, gue aman, gue makan itu bro. Nah oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Si bro itu kalau seandainya pergi satu supermarket, grocery store, minimarket, terus beli barang-barang, ya contohnya mau beli kayak potato chips atau beli barang-barang apapun lah gitu, selain barang-barang daging atau barang-barang bukan di toko halal gitu. Jadi gimana cara taunya itu nggak ada zat babinya dan nggak ada zat-zat yang haram itu bro? Gimana cara ngeceknya? Ini kita gunakan teknologi. Ada namanya suatu apps itu namanya Halal Scan. Jadi si bro itu bisa nge-scan dari barcode-nya makanan-makanan itu atau produk-produk itu, dan di sana udah ada database dari produk-produk apa aja sih yang udah terjamin kehalalannya atau nggak ada produk-produk haram di dalamnya. Oke bro, sekarang gue bakal nunjukin appsnya untuk nunjukin makanan itu halal atau haram bro. Oke, jadi si bro itu nggak usah ragu lagi untuk ngelihatnya apa-apa aja sih sebenarnya di dalam dari ingredientnya. Di dalam apps ini dia udah cantumin semua definisi dari ingredientnya. Oke, langsung kita cobain. Nah ini dia bro, nama appsnya adalah Scan Halal. Gue buka aja Scan Halal. Nah di dalam appsnya ini dia udah ngasih database lu apa aja makanannya. Ini contohnya ada Cheetos Crunchy. Nah Cheetos Crunchy ini kita bisa dilihat di dalam. Nah, you are avoiding this product. Cheetos Crunchy ini
Jangan lu makan bro, karena di dalamnya ada namanya itu enzim. Jadi enzim itu adalah salah satu, ada zatnya itu adalah zat yang masih dipertanyakan atau zat yang mengandung babi di sana bro. Oke, enzim namanya. Oke. Sekarang gua mau coba tes ini ke dalam 2 contoh produk gua. Nah, ini makanan chips yang biasa anak-anak gua makan. Dan ini adalah chips juga dari anak-anak gua biasa makan bro. Nah, gimana cara ngeceknya? Di dalam apps ini ada itu untuk application buat nge-scan barcode. Oke. Right, gue coba nih barcode-nya nih. Oke, gue coba barcode-nya ada di belakang sini. Gue langsung coba nge-scan barcode-nya bro. Tuh, langsung kelihatan. Bisa dilihat di sini di apps-nya, bisa dibilang you can use this product, terus dikasih taunya ingredientnya atau apa-apa yang terkandung di dalamnya sini. Semuanya itu aman di sini, bisa dibilang sama dia, dan ada explanation-nya nggak ada di sini, dan alternatifnya itu nggak ada ya karena udah halal di sini. Oke? Alright, berarti lu bisa makan makanan ini. Dan gampang banget, tinggal lu pergi ke grocery store, tinggal lu scan aja satu-satu, tek 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 gitu. Dan gitu caranya bro. Oke, kita coba makanan kedua gua. Nah, ini adalah kettle. Nah, ini makanan chips gitu kayak potato gitu. Kita lihat ini apakah ada oil-oilnya tuh yang mengandung babi atau enggak. Nah, gini cara ngeceknya juga. Oke, gue coba scan lagi pakai barcode. Barcode-nya itu ada di belakang sini. Oke, coba gue scan. Nah, langsung bro, tuh. You can use this product. Nah, udah kalau kayak gini udah aman lu, udah nggak perlu was-was lagi dan semuanya bisa bro, diakalin pakai teknologi sekarang. Jadi nggak usah capek-capek lagi. Sebenarnya lu bisa juga sih baca di belakangnya ini. Ingredientnya ada potato, sunflower. Nah, jadi kayak gitu caranya. Kalau si bro itu mau pergi ke Amerika ataupun mau keluar negeri gitu, jadi bisa semuanya diakalin. Beli daging-daging atau beli daging ayam, nah lu gampang lah, tinggal lu searching aja, tinggal lu cari di Google atau tinggal cari di Yelp. Atau kalau lu itu pergi ke restoran, tinggal lu tanya aja ini adalah restoran halal atau enggak. Atau di dalam Google Map udah dikasih tahu itu dari review-reviewnya itu ini restoran halal atau enggak gitu. Kalau lu pergi ke grocery store, kalau masih nggak yakin kalau sama satu produk gitu, ya udah bisa lu scan juga. Nah, jadi gitu caranya kalau lu itu bener-bener di dalam lingkupan halal itu bro. Nah, kalau gue sendiri bro di sini bro, kalau lu itu udah nggak ada lagi pilihan banget, lu misalnya nih kayak gue pergi road trip mau pergi ke suatu tempat gitu, rata-rata caranya gimana? Gue itu bawa makanan sendiri, gue itu bawa rice cooker sendiri ke jalan-jalan kemana-mana. Jadi gue nggak perlu ragu lagi kalau gue tuh makan di restoran-restoran luaran sana kayak gitu. Jadi karena gue makan sendiri aja gitu. Nah, kalau nggak ada juga persediaan kita nggak ada bro, kalau bisa lu carinya yang seafood aja atau yang vegetarian. Kalau nggak ada juga gimana bro? Ya udahlah, lu bisa makan ayam bro, lu bilang bismillah aja, karena kalau nggak ada pilihan mau gimana lagi daripada lu itu lemes gitu. Ya udahlah, bismillah aja bro kalau menurut gua. Oke, jadi banyak banget cara jalannya, nggak dipersulit kita itu kalau mau menjalankan halal itu mau di Amerika atau di mana aja. Thank you so much bro, mudah-mudahan video gue bermanfaat. Yang suka sama video gue bisa subscribe biar bisa dapat lagi notification dari gua. Thank you so much. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bye.